Ibu pastikan soal nomor 1 pasti keluar. Ya, kalau kalian iya rumus mah nggak jauh-jauh, maksudnya hanya ada ini dan satu lagi kan yang pakai B itu ya, tapi sama aja. Nah, N-nya bisa dicari dari mana? Burung. Ya, kalau aduh, jadi ini tulis. Ini ada berapa, gitu ya? Ini adalah N-nya. Kalau misalkan masih dalam hitungan jari, masih gampang ya kalian hitung 10, 30, 50, 70, 90, berapa lagi? 110, 130, 150, 170, dan 190. Ada 10. Tapi kalau misalkan si N-nya tuh udah lebih dari jari kalian, ya kan harus dihitung ya. Buka dulu Mas kaki gitu ya, buka dulu sekali. Nah, ada cara lain dari rumus UN. UN apa? Ya, unanip ya. Unanip. A tambah N min 1 kali B. UN itu adalah yang paling akhir. Jadi 190 sama dengan A itu awal. Awalnya 10 derajat ditambah N min 1 kali B-nya 20. Ya, B-nya itu 30 kurangin 10. Jadi 20. Ya, tinggal pindah ruas ya. Ini jadi 180 tambah, udah nggak apa-apa. 180, 20 derajat N kurang 20 derajat. Ya, 180 tambah 20, 200 derajat sama dengan 20 derajatnya. Jadi N-nya 10. Ya, gitu ya caranya ya. Kalau nggak bisa dihitung pakai jari kalian. Terus, apa lagi nih? SN. N-nya tadi berapa? 10. Jadi S10 sama dengan 10 per 2 A. 10 derajat tambah 190 sama dengan 5 kali 200. Berapa? 1000 ya? Yang ditanyakan dalam bentuk pi. Dibagi berapa? Ya, jangan sampai dikali ya. 180 pi. Nah, tinggal dicoret-coret ya. Jawabannya? B. Ya. 50 per 9 ya kalau diperkecil. Jadi diperkecil dulu. 50 per 9 pi. Yang belakang kelihatan nggak? Kelihatan. Itu ya, ada yang mau ditanyakan nomor 1, dipastikan keluar ya. Dipastikan. Jadi minimal benar nomor 1. Yang di rumah boleh kalau ada yang mau ditanyakan. Bukan lagi. Apanya? Minggu depan di shift-nya. Kalian shift pagi. Oh iya, kelompoknya mah ibu ganti lagi nanti ya. Ada dong Bu ya kan. Datang aja sebatasnya Supaya jangan nanti ada yang ini nanti beda apa yang satu lagi sedikit. Jadi nanti Ibu rubah lagi ya. Ibu lihat. boleh buat 3 hari. Kayaknya ya pokoknya Jangan hari Selasa. kenapa sih? Enggak apa-apa. Nggak ada alasan, berarti bisa ya. Nah, nomor enggak tuh nggak bisa. Biar adil. Nah, nomor 2. Kelihatan? Diketahui segitiga ABC, siku-siku di B. Jika AB 50 dan AC 130 serta sudut BCA sama dengan alfa, nilai dari sekan alfa kali sin alfa tambah tan alfa. Ibu lupa. Perlu digambar nggak? Nggak, kalau ya nggak apa-apa sih, nggak juga ya, berarti kalian udah punya gambar di dalam kepala kalian ya, gitu, di bayangan kalian. Tapi jangan salah ya, nanti kalau gambar segitiga siku-siku, aduh maaf ya, jadi enggak. Siku-siku di mana? Di sini ya.
Di A, B, atau C siku-sikunya? Di B ya. Tulis B. Kemudian ya tinggal kasih nama ya, A, B, C berurutan. A, B, C. Oke, alfanya sudut BCA ada di mana? C. Ya, di sini. Ini udah belum sih kemarin? Masa udah ya? Iya. Minggu kemarin udah belum sih? soalnya Iya. Oh, belum. Masa udah, ya udah nggak apa-apa. Alfa ya, jadi alfanya di sudut C. Ada yang masih ingat nggak sekan perbandingannya apa sama apa? Satu per cos. Cos itu apa? Sami ya. Sekan alfa berarti miring samping. Misal. Oke, jadi apa miringnya? Sorry ini belum dikasih nama ya. AB 50, AC 130, BC berapa BC? Tahu dari mana 120? Triple Pitagoras. Atau kalau yang belum hafal, didapat dari akar. Oke, sip ya. Jadi, kok kuadrat? Sorry. Aduh, kurang fokus. Nah, 130 kuadrat kurang 50 kuadrat ya. Dari situ ya. Jadi miring duluan. Sisi miring itu apa namanya? Panjang yang paling panjang, yang paling besar. Tuh. Jadi miring bagi samping. Miring itu miring mana? 130 bagi 120. Udah kita langsung ke soal ya. Sekan berarti tadi jadi 130 derajat. Oh, derajat salah ya. Maaf ya, aduh ini bukan derajat. 130, 120, 130, 120. Sin. Perbandingannya harus sudah hafal. Demi berarti depannya mana? 50 per 130 ditambah tan desa depan 50 per 120. Oke. Mana yang bisa dibagi? Kalau bisa dibagi ya, jangan dikali. Oke, jadi berapa? Ya, berapa? 5 per 12 tambah 5 per 12? 10 per 12? 5 per 6. Sip. Ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau ada soal kayak gini digambar ya. Supaya tidak salah sudutnya. Ya, peletakan sudut alfanya. Oh iya, nggak apa-apa. Oke, lanjut. Nomor 3, ada yang udah tahu jawabannya? Ya. Nomor 3. Segitiga di samping memiliki informasi sebagai berikut. Panjang ya. Itu notasi panjang. Ini notasi panjang. Jadi panjang AC itu 4/5. Terus panjang DB 16. Panjang AD ya, yang ditanya AD atau kita bisa misalkan X ya. Biar nggak panjang nulisnya AD gitu ya. Nah, di sini di gambar ini kita melihat ada sudut alfa, ada sudut siku-siku ya, ada 2. Sudut siku-sikunya di D dan sudut siku-siku yang satu lagi di C. Nah, pakai apa? Salah. Apanya? Oke. Kan kita lagi bicara apa? Kita lagi belajar apa sekarang? Kita lagi belajar trigonometri, berarti nggak jauh-jauh dari perbandingan sin, cos, tan. Nah, itu kan ini ada sudut ya, dan ada apa namanya? Ada siku-siku ya. Jadi segitiga siku-siku. Maka kalau kita lihat dari segitiga yang pertama dulu ya, ADC ya. ADC itu jadi perbandingan apa? Ada angka apa? 4/5 sama
X ya yang mau ditanyakan. Nah, itu apa perbandingannya kira-kira? Sami ya. Sami ya? Bener nggak? Oh ya benar. Cos alfa berarti sami. Sampingnya berapa? X. Miringnya 4/5. Ya, miring itu yang di depan sudut siku-siku. Nah, ada lagi segitiga yang lain yang ada siku-siku di C. Segitiga apa? ABC ya, atau ACB boleh, atau segitiga CBA boleh gitu ya. Pakai perbandingan apa? Nah, sama ya, pasti selalu sama biar kita bisa mencari X-nya. Cos alfa juga ya. Sampingnya apa kalau segitiga ABC? Sampingnya? 4/5, ya kan Ibu menegaskan supaya kalian nggak ragu-ragu. Betul, 16 tambah X ya. Masih ada yang belum kebayang nggak? Kalau nggak kebayang, kalian gambarin segitiga ABC ya, berarti gambar segitiga ABC kan siku-siku. Misalkan kalian keseringan gambarnya kayak gini gitu ya. Ini C, A, B boleh kayak gitu. Terus alfanya di sini ya. Nah, AC 4/5. Miring BA 16 tambah X. Ya, boleh digambar ulang kayak gitu kalau untuk membantu kalian. Ya, jadi ini adalah cos alfa yang lainnya. Tinggal disamain ya. Jadi X per 4/5 sama dengan 4/5 per 16 tambah X. Kali silang kalau ada kayak gini ya. Jadi berapa? 16X tambah X kuadrat sama dengan 16 kali 5. ya, 16 kali 5 berapa? 80. Ini jadi persamaan kuadrat. Pindah semuanya ke ruas kiri boleh ya. X kuadrat 64. 80 sama dengan 0 ya. Nggak bisa diperkecil lagi kan? Diapain? Bisa nggak? Nah, karena ini X kuadrat ya. 1 gitu ya. 1 nggak bisa diperkecil. Diapain kalau ketemu kayak gini? Faktorin. Masih ingat faktornya? 40. Oh. Berapa kali berapa hasilnya? Min 80. Ya, kalau ditambah jadi 16. Ya, betul. 20 sama min 4 ya. Dicek lagi 20 kali min 4, min 80. 20 ditambah min 4, 16. Betul ya? Berarti X min 4, X plus 20. Jadi X-nya ada berapa aja? Ya, mana yang diambil? Yang positif ya, karena panjang. Panjang itu selalu positif. Ukuran. Jadi jawabannya A. Ada yang mau ditanyakan? Yang di rumah dan yang di kelas? Nomor 4 kira-kira bisa nggak? Iya, panjang aja ya. Betul. Jadi kalau kalian nggak hafal sudut istimewanya, udah kelar kalian. Ya, jadi masih ada waktu untuk menghafalkan sudut istimewanya ya. Kita coba. Jadi ini emang soalnya sebenarnya paling mudah ya. Tan 60. Jadi kalau ada tan kuadrat artinya tan 60-nya dikuadratin ya. Tan 60 berapa? Akar 3 ya. Apakah sambil dihafalin ya sekarang akar 3 kuadrat gitu ya. Dikali sin 30 setengah. Nah, ada kuadrat berarti setengah akar kuadrat kuadrat.
tan 30 tadi yang disebutin Aina. 1/3 akar 3 kuadrat. Cos 30. 1/2 akar 3 kuadrat per 2 sin 45 akar 2/2 atau setengah akar 2 cos 45 ya sama ya, kok sin sama cos 45 itu sama. Nah diingat-ingat lagi, masih ingat dikuadratin caranya ya, akar ketemu kuadrat hilang ya, akarnya hilang atau 3 hilang 3 setengah dikuadratin 1/4. Nah 1/3 akar 3 dikuadratin jadi berapa? 1/3 ya, atau 3/9 ya. Nah diperkecil jadi 1/3. 1/2 akar 3 dikuadratin 3/4. Nah 3/4. Jadi kalau dikuadratin masing-masing ya, setengahnya dikuadratin, akar 3-nya dikuadratin gitu ya. Nah dibagi berapa nih yang di bawah? Ada yang bisa dicoret? Nah, akar 2 sama akar 2 dikaliin 2 dibagi 2 1. Nggak usah ditulis ya, atau pada ditulis aja. Dibagi 1 gitu ya. Oke, sama dengan oh ini ada yang bisa dicoret lagi ya? 3 sama 3. Nah 3/4 tambah 1/4 deh, jadinya berapa? Ya 3/4 ditambah 1/4. Hasilnya 1. Udah. Jadi nomor 4, hafalin sudut istimewanya ya. Jangan sampai kebalik sin cos. Oke, nomor 5 ya, lanjut. Hasil dari sin min 30 tambah tan 45 tambah cos min 60 min sin 270. Masih ingat sin min jadi apa? Minnya minnya dikeluarin ya, kalau sin ya. Jadi ini sama aja dengan min sin 30 ditambah tan 45. Kita tulis dulu semuanya. Cos min jadi apa? Positif. Cos 60. Oke, hanya cos yang positif ya. Oke, kita ubah sin 270 atau ada yang udah hafal? Hasilnya berapa? Oke, boleh ya. Jadi sebenarnya ini banyak sekali ya. Yang di rumah apakah ya min 1? Tahu dari mana min 1? Ya, sudut istimewa ya. Nah, ini tuh bisa dijadiin 270 kurang 0, atau bisa juga kalian 180 tambah 90, atau bisa juga 360 kurang 90 ya. Jadi 0 dong. Nah, iya bentar. Ada lagi nggak? 180 tambah 90, 360 kurang 90, udah ya? Oh, 270 ditambah 0, itu bisa ya? Ya kan? Ya, dan seterusnya. Terus. Ya, oke, silakan. Nazif. Nah, kita lihat min sin 30 berapa? Min? Ya, setengah. Tan 45. Tan 45 1, cos 60 setengah. Min 1 ya. Oh. Kenapa? Ini dari sini. Ada di kuadran berapa? 270 kurang? Ada di kuadran 3. Sin di kuadran 3? Negatif. 270 berubah? Cos. Ya, jadi min ketemu min cos 0. Nah, cos 0 berapa? Aku salah lihat Ibu. Aku lihatnya 90. Nah, ini ya kalau pakai yang 180 tambah 90 boleh. Atau kita selesaikan dulu ya.
Min setengah ditambah setengah habis. 1 ditambah 1 2. Itu ya. Emang. Nah, atau kalau kalian tahu di sini 0, 360, 90, 180 kan, dan 270. Sumbu X atau yang mendatar ini kalau sin ya sin itu hasilnya 0. Kalau yang tegak 1. ya 1 sama min 1 ya. 1 tuh yang atas yang 90, yang bawahnya min 1. Kebalikan dari cos ya, kalau cos mendatar 1 dan min 1. Kalau cos tegak 0. Ya. Kalau yang pas di sumbunya. Ada yang mau ditanyakan? Bisa ya? Tadi ya diingat-ingat sudut negatif. Kalau cos yang positif, sisanya negatifnya keluar. Ya, udah ada jawabannya. Kita cari ya. Gimana caranya? Nomor 6. Jika diketahui tan A-nya itu katanya di kuadran 2. Kalian perlu tandai ya, biar nggak lupa. Maka tentukan hasil dari sekian ya. Panjang kalau disebutin. Kita cari tahu dulu ya. Sin kita pi-nya ubah jadi derajat. 180 kurang A. Ada di kuadran berapa? 1. 2. 2. 180 kurang. Kurang dari kuadran juga. Iya, tapi yang kemarin di ini itu yang di sini nih. Kuadran 2 ya. Ini kan kuadran 1 itu 90 kurang alfa ya. Kalau yang kuadran 2 180 kurang alfa atau 90 tambah alfa. Nah, ini ya mengikuti yang ini. Terus jadi alfanya nanti aja Andra dilihatin ya. Yang penting Andra tahu, yang lain juga tahu, kalau 90 kurang itu berarti di kuadran 1. Kalau 180 kurang itu di kuadran 2. 90 ditambah juga di kuadran 2 gitu ya. Terus 180 tambah A itu di kuadran 3, 270 kurang A ada di kuadran 3 juga. Kuadran 4 berarti 360 kurang A 270 tambah A gitu ya. A-nya alfa atau alfanya apa? Kita lewat dulu ya, karena tadi kita mengubah sudut relasi itu ya. Oke, tadi jadi diingat-ingatnya 180. Aduh, koneksi unstable. Nah, Sabir kan 180 kurang A tadi di kuadran 2 ya. Nah, kuadran 2 sin itu nilainya positif. 180 berubah tidak? Enggak ya, jadi tetap sin A. Nah, jadinya sin A. Ini tuh A ya. Kemudian apalagi? Sin pi per 2. 90 derajat kurang A. Tadi ada di kuadran Bapak 90 kurang 1. Sin positif. Berubah nama cos A. Oke, terus yang bawah. Iya, gini caranya. Cos 270 tambah A. Ada di kuadran berapa? 270 tambah 4. Cos positif. 270 berubah jadi apa? Sin. Oke, satu lagi ya. Cot. 2pi berapa? 360 kurang A ada di kuadran berapa? 360 kurang 4. Cot negatif. 360 berubah minus cot ya, tetap ya cot A. Oke. Sampai sini kan udah nih. Ada yang bisa dicoret nggak? Enggak ya. Nah, gini, kan kita taunya tan A itu min 3/5 ya. A-nya ada di kuadran 2.
Nah, beda lagi ya dengan yang tadi. Jadi kita yang terakhir ini kita lihat yang sin A, cos A, sin A, cot A, min cot A. Dan kita harus merujuk pada A-nya itu di kuadran 2. Oke, terus apa nih? Itu tannya itu desa. Ya, tannya betul. Tan itu adalah desa. Miringnya berarti berapa miringnya? Hati-hati. 9 tambah 2. Miring itu yang paling gede. Nah, akar dari 3 kuadrat tambah 5 kuadrat. Berapa? 34. Akar 34. Tuh ya, akar 34. Sin A, A-nya kuadran 2. Sin di kuadran 2 positif, berarti ini tetap positif ya. Tapi hasilnya demi apa demi? 3 per akar 34. Pakai min enggak? Kenapa? Kenapa? A-nya di kuadran 2. Jadi nggak pakai min ya. Berapa tadi? 3 per akar. Ya, beda lagi. Tannya kan minus karena ada di kuadran. Betul. Oh. Ya, jadi mengikuti kuadran. Nah, ini nomor 6 agak-agak ya, jadi udah agak-agak. Biasanya kalian udah bener nih angka-angkanya. Nah, plus minusnya biasanya yang masih suka ketukar. Tapi kuadran satu aja semua itu. Positif ya. Cos ada di cos itu apa? Negatif ya, ada di kuadran berapa A-nya tadi? 2 ya. Nah, jadi negatif si cosnya. Sami, samping 5, miring akar 34. Tadi sin sama ya. 3 per akar 34. Kalau kot? Dibalik. Ya, sob boleh nyari tangannya dulu. 5 per 3. Oh, ini kan iya tangannya udah ada. Jadi 5 per 3. min ketemu min 5 per 3. Nah, jadi positif. Iya. Karena di kuadran 2 cosnya. A-nya di kuadran 2. Yang ini ya. Nah, tinggal dijumlahin ya hasilnya berapa? Oh, udah ada nih hasil. Yang kuadran 2 positif. Ah ya, nanti kalau dihitung-hitung benar nggak? Yang di rumah kalau ada yang mau ditanyakan boleh ya. Karena di kuadran, iya ibu itu cosnya positif guys. A-nya di kuadran berapa? 2. Kalau cos di kuadran 2? Tapi kan itu sin. Iya, ngelihatnya bukan yang di sini lagi, tapi yang hasil di kuning. Ya, karena kan tadi tan A aja. Makanya yang nomor 6 kata ibu juga ini agak-agak ya. Udah agak-agak. Karena dibilangnya di kuadran 2. Di soalnya, nah, di soalnya ada di soal ini kenapa begini lagi? Bentar ya. Yang di rumah ada yang mau ditanyakan dulu? Nah, benar jawabannya? Benar ya? Izin lift, oke, nggak apa-apa, silakan ya. Kita lanjut nomor 7. Berapa bu jawabannya? Min 10 per 9. Min 10 per 9. A. Ya. Kalau udah angka bisa ya. Bukan jawaban doang. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak. Bisa ya. 7. Gimana caranya? Ada yang bisa dicoret? Ya, kita akan mengubah dulu yang bukan sudut istimewanya ya. Maksudnya 110, 130 gitu ya. Sin 90 berapa? Sin 90 1 ya. Oke, kita boleh langsung. Dicari dulu pas itu pas. Iya, dicari ini baca. Sin 110 180 min 70. Ada yang lain? Boleh ya, yang lain misalkan apa? Sin 90 tambah 20. Itu boleh ya. Kita lihat
polanya ya, maksudnya pola apa nih, biar nanti ketemu yang lain. Sin 130. Sin 180 kurang 50. Atau ada yang lain? Sin 90 tambah 40. Oke, cos. Cos, gampangnya ini mah 360 kurang 60. Oke, ini bisa jadi sudut istimewa ya. Cos 320. Cos 320 sama dengan 360 min 40. Oke, kita lanjut dulu. Cos 340. Cos 360 min 20 gitu ya. Oh, berarti ini ada yang 40 20, berarti kita pakai yang 40 20 ya. Jadi yang lainnya kita coret. Berarti ini nggak usah ya. Kita pakai yang bawahnya. Yang atasnya juga nggak usah. Gitu ya. Itu maksudnya cari pola biar kita bisa coret. Oke, yang sin 90 tambah 20. Ada di kuadran berapa 90 tambah? 1. Ada di kuadran 2. Nilai sin positif. 90 berubah ya. Jadi cos 20. Yang bawah ada di kuadran berapa? Oh, sama ya. 2 sin positif cos ya. Cos 40. Yang 360 kurang 60? Ada di kuadran 4. Cos di kuadran 4 positif. 360 berubah? Enggak, jadi cos 60. Ya, boleh. 360 kurang 40 ada di kuadran 4. Cos oh, ini semua di kuadran 4 ya. 360 enggak berubah ya. Cos 40. Yang bawah juga sama ya, cos 2. Nah, nanti kan ada yang habis dibagi ya. Nanti jawabannya 60 itu berapa cos 60? Setengah. Nah, itu kan 1 dibagi setengah 2. Ya, jadi cari polanya yang bisa dicoret angkanya gitu. Jam berapa? Yang mau ditanyakan? Yang di rumah ada yang mau ditanyakan? Hadir semua ya? Ada. Oke, kita lanjut nomor 8. Nah, nomor 8 mungkin ya. Sorry, Ibu belum ganti yang nomor 8. Itu harusnya 386 ya, bukan 376. Iya betul. Dari mana Isam? Enggak tahu. Ini harusnya 386 ya. 386 ditambah theta. Ada yang tahu nggak caranya gimana? 386 itu 360 tambah 24. 26 itu 64. 90 kurang 64. Ya. Betul. Apa ini loh sistem yang di rumah kalau Zoom Ibu nge-lag bilang ya. Tadi kan yang diketahuinya cos 64 kurang theta sama dengan sepertiga ya. Nah, berarti mungkin kita cari biar ada 64-nya. Dari sin 386 tambah theta. Sin ya, berarti sin 386 tadi ya kata Andra, 360 ditambah 26 ya gitu ya. Kan dari sini ya awalnya ya, si 386 ditambah theta gitu ya. Kalau penulisannya. Ini bisa juga kurungnya kita pisah. Jadi 360 ditambah ya 26 tambah theta. Nah,
sesuai yang tadi ada di kuadran berapa? 360 plus 1. Sin di kuadran 1 positif. 360 nggak berubah ya. Jadi sin dalam kurung 26 tambah theta. Sampai sini paham nggak? Masih ngawang-ngawang? Ya. Jadi gitu ya, diubah dulu 386-nya biasanya ada unsur-unsur ada 64. Nah, ternyata belum ketemu ya 64. Tapi 26. Caranya sama kayak yang tadi lagi. Sin 26-nya kita ubah jadi 90 dikurang berapa biar hasilnya 26? 64. Gitu ya, ditambah theta. Oke, atau sin kita pisahin kurungnya 90 derajat kurang dalam kurung 64 kurang theta. Nah, tadi 90 kurang ada di kuadran 1. Kenapa jadi kurang theta? Kan tadinya min 64 tambah theta. Kita kurungnya kita pisahin. Ya, jadi min 64, min ketemu min plus ya. Oke, ini kuadran kuadran 1 sin positif 90. Berubah jadi cos 64 kurang theta. Ya, lu kenapa jadi masih bingung? Yang mana yang mana? Yang ini. Soalnya kalau yang lain dimasukin jadi yang atas lagi. Kita punya yang atas ini ya. 90 kurang 64. Tadi kan gini ya kurungnya ya. Ditambah theta. Ya, kita pindahin kurungnya 90 kurang. Atau ini kita ubah dulu ya. Buka dulu kurungnya jadi 64 tambah theta. Oke, 90 kalau kita mengurungin gini ya kali ke dalam 64 min theta. Nah, kalau dibuka kan benar jadi gini ya. Kalau misalkan ini tetap theta, apakah sama dengan yang di atas? Beda. Nanti jadi min dong tetanya. Ada lagi masih bingung? Bisa? Ya. Ada yang mau ditanyakan? Ya, pokoknya tadi nomor 6, nomor 8 harus diperhatikan. Oke, kalau misalkan pertanyaannya, kan tadi hasil akhirnya udah balik lagi ke soal ya. Cos 64, hasilnya berapa jadinya? 3. Kalau pertanyaannya, misalkan ya, di soal ini adalah bukan cos, tapi tan. Misalkan tan, gimana caranya? Tan 64 kurang theta sama dengan 1/3. Misal, yang ketemu di akhir cos. Ya. Jadi berapa? Hah? Tan itu sin berkos. Iya, tan itu kan sin 64 kurang theta per cos 64 kurang theta kan? Sin berarti dapat 1/3 per 3/1. Jadi cosnya 3 gitu. Iya. Kayaknya nampak miringnya. Oke, kita coba ya. Tadi kita kunci dulu 3 ya katanya ya. Oke, tadi kalau tan di sini desa ya. Hah? Kenapa? Kan tan itu desa ya. Ini depan, ini samping. Kalau cos 64 kurang theta sama dengan samping miring 3, miringnya berapa? Akar 10. Harusnya 3/10 akar 10. Ya, bukan 3 ya jawabannya ya. Harus dicari lagi pakai sudut istimewa. Jadi nanti hasilnya yang ini. Kalau cari miring, karena kan perbandingan cos itu samping miring. Gitu ya. Jadi ini kurang tepat untuk 3 aja. Oh, ya. Ini bukan
kalian menganggap 1/3 itu sin per cos, berarti nanti jadinya gini. Ngerti nggak? Kayak gini ya. Tadi kan tan misalnya tan alfa sama dengan 1/3. Tan itu apa? Sin. Nah di sini kalian harusnya sin alfa per cos alfa sama dengan 1/3 gitu kan? Nah harusnya cos itu sama dengan 3/sin. Nah gitu ya, bukan 3 aja. Jadi harus dicari lagi sinnya. Itu yang ngebedain ya, tadi salah bukan. Oke, sudah sampai sini. Nomor 8, ada yang mau ditanyakan? 3% ya, 3%. Udah ya, nomor 9. Jika diketahui bahwa sin pi per 2 itu berapa? 90. Sin 90 kurang theta sama dengan 1/3. Dibaca lagi kalimat selanjutnya. Sudut lancip pada di kuadran berapa kemarin Ibu bilang? Kuadran 1 ya. Udah, yang ditanyakan sin 270 kurang theta. Berapa nih? Kuadran berapa? 270 kurang? Kuadran 3. Sin di kuadran 3 negatif. 270 berubah jadi cos theta. Yang ini cos theta ya. Sama dengan 1/3. Lah udah berarti selesai. Min 1/3 ya. Itu pertanyaannya. Tapi kalau misalkan pertanyaannya berbeda kayak tadi ya, kalau yang ditanyain cos, berarti kan jadi sin ya. Nah, dicari lagi ya demi. Ya paling gitu ya benar. Saya mau lagi dikasih hasil tadi gimana cara Kita lihat nomor 10. Oh, nomor 10 ini soal cerita. Ada yang udah ngerjain belum? Udah? Ini sumpah loh, siapa coba yang ada. Siapa yang mau itu coba? Ibadah masuk aja belum tahu. Gimana cara gambarnya? Gambar dulu ya. Benar-benar. Ada orang. Ibu nggak bisa gambar orang. Ibu nggak bisa gambar ya, jujur ya. Jadi Fisika bulat. orang kayak gini ya. Tingginya berapa? Pokoknya dari sini ke sini tuh 160. Fisika. Melihat puncak pohon dengan sudut 30. Nah, dari kepala ya. Ya berarti kita gambar pohon dulu ya. Ini tanah misalkan, ini tanah. Gambar pohon. Bisa juga gambar pohon. Anggap di sini lah ya. Dimakan dikit setelah ini. Berarti ngelihatnya kayak gini ya, miring ya. Wow. Jelas ceritanya ya. Ini 30 derajat. Jika jarak antara Rena dan pohon, berarti dari sini ke sini atau dari ini berapa? 6 ya. 6 meter. Oh, tadi sentimeter. Berapa meter? 1,6 meter. Ini pasti siku-siku. Udah. Itu siku-siku ibu, siapa tahu pohonnya dari pohon. Kan tinggi. Tinggi. Tinggi puncak ya. Oke, apa nih? Tinggi ya, tinggi pohon berarti X ya. Ini ya. Sorry bukan itu dong. Yang mana? Yang ditanya apa? Sampai tangan. Iya, betul. Kenapa hilang X? Oke, tinggi pohon berarti dari atas sampai bawah. Ya, X tambah 1. Nah, X tambah berapa ini? Oh ini ya, si orang ini ya. X tambah 1. X tambah 1,6. Udah tinggal dicari. Pakai apa?
Ya, kan ya. Desa. Depan. Tan berapa? 30. Tan 30 sama dengan depan samping desa per 6. Ya. Tan 30 berapa? Sepertiga akar 3 sama dengan X per 6. Kali silang atau boleh aja kita bagi dulu yang ini biar gampang. Kali ya. Nah, jadi 2 akar 3 sama dengan X. Itu X doang, berarti ini tingginya. 2/3 tambah 1. Iya. Belum guys. Kalian aja ngobrol. Sebelum puasa. Yang di rumah ada yang mau ditanyakan dulu? Farel, udah izin belum? Ibu nggak dengar. Tadi.